dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi dengan derajat sahih, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang meniti ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan ia meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan kita dari rumah menuju masjid, menuju musola ini dalam rangka menuntut ilmu, sebenarnya Allah Ta'ala sedang mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi dengan derajat sahih, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang meniti ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan ia meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan kita dari rumah menuju masjid, menuju musola ini dalam rangka menuntut ilmu, sebenarnya Allah Ta'ala sedang mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sama tuh dengan hadis tadi tuh, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa jihadun fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar rumah menuntut ilmu, maka dia jihad di jalan Allah. Ya na'udzubillah, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah. Tapi pemahamannya adalah ketika ada seseorang yang keluar dari rumahnya, kemudian takdir Allah menjemputnya, maka dia surga Allah Ta'ala berikan. Tapi tetap wajib dimandikan, wajib disolatkan. Karena apa? Karena jihadnya adalah jihad fit dunia. Jihad fit dunia. Jadi walaupun dia jihad, tapi jihadnya fit dunia. Wajib dimandikan, wajib di. Kalau jihad yang fit dunia wal akhirah, itu ma'rikatil kufar, memerangi orang-orang kafir. Jadi itu mah jangan dimandiin, jangan disolatin, kuburin udah langsung. Karena dia akan bertemu dengan Rasulullah SAW di surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhaan li talibil ilmi. Malaikat akan mengincupkan, kenal mengincupkan? Apa namanya? Menutup sayapnya. Kalau dia mengepakkan berarti apa ya? Ya membentangkannya. Tapi kalau misalnya kalau bahasa Bekasi sih begini, mengincupkan. Apa bahasa Indonesia yang benar nih? KBBI-nya ya. Ya, dia merapatkan sayap-sayapnya ridhaan li talibil ilmi, dalam pengertian bahwasanya dia senang berkumpul kepada para pencari ilmu. Jadi ternyata di sini nih bukan hanya kita saja. Di sini ada para malaikat yang hadir. Tapi kita nggak bisa lihat. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan bukan malakul maut atau Israel yang datang. Kalau malaikat Israel atau malakul maut yang datang, repot juga. Jihad. Iya, jihad kita ya. Udah siap berarti dah ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ada malaikat. Pantaslah kalau majelis ilmu ini disebut dengan Riyadul Jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang alim, la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardh liyastaghfir lahu. Wa innal alam, dan sesungguhnya wa innal alima, sesungguhnya orang yang alim, sungguh orang-orang yang ada di langit dan juga di bumi, penghuni langit dan bumi, memohon ampunkan untuknya. Jadi ternyata kita nih yang menuntut ilmu, mencari ilmu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala utus penghuni langit dan bumi itu memohonkan ampun untuk orang tersebut. Ini luar biasa nih berarti ya.
kalau misalnya penghuni langit sama bumi udah memohonkan ampun, berarti mencari ilmu itu merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Makanya ada makalah mengatakan bahwa talabul ilmi minal mahdi ilallah, tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai liang kuburan. Sampai mati itu harus dicari ilmu. Makanya kalau ulama-ulama terdahulu ya, kalau kita baca sirahnya, Imam Syafi'i saja diangkat jadi mufti Mekah usia 15 tahun. Apakah dia berhenti? Tidak. Ternyata dia masih belajar dengan Imam Malik. Selesai Imam Malik meninggal, dia berangkat lagi ke Baghdad. Ini yang luar biasa. Kita ilmunya belum menjadi mufti, belum. Ya, baru kenal Ka'bah, baru kenal rukun sholat, baru kenal segala macam. Abang ngaji, romannya bahasa Bekasi, ogah, ya, ogah, apa namanya? Kalau nggak mau itu ogah itu sama dengan nggak mau. Olok. Oh beda ya orangnya. Olok bahasa Bekasinya boros kalau olok. Tapi beda juga itu ya. Olok dan olok. Oh gitu ya. Ya. Nah ini hati-hati nih kalau sampai menggerogoti pemuda, wah bahaya ini. Kenapa saya bilang bahaya? Inna biyadis syubani amral ummati wa fi aqdamihim ayataha. Di tangan pemuda urusan umat, dan di setiap gerak langkahnya itu perkara dibebani oleh pemuda-pemuda tadi. Wah luar biasa. Saya kalau baca pendiri Facebook siapa? Wah itu dia tuh, masya Allah. Terus Microsoft. Siapa tuh? Bukan orang cerewet, bukan lah pastinya ya. Ya. Jadi ada dua yang ya saya ingat kata-kata beliau ya. Kata-kata beliau. Manusia tanpa pengetahuan dia akan seperti mayat hidup yang berjalan. Berarti zombie. Wah, bahaya mungkin. Bahaya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hatta hitan fil ma, sampai ikan yang besar di lautan itu selalu memohonkan ampun untuk orang-orang yang berilmu. Masya Allah, ikan jadi ternyata yang bertasbih, beristighfar itu bukan kita doang. Tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya itu rumput-rumputan itu beristighfar. Satu hadis gini, ketika Rasulullah SAW melewati makbarah, melewati pemakaman, ia berbalik, kemudian dia patahkan pelepah kurma, dia taruh di atas dua kuburan. Sahabat nanya, buat apa Rasul? Ini buat tasbih untuk penghuni kuburan sampai dia kering. Artinya apa? Berarti bahwa makhluk selain manusia itu bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau toh misalnya ada pohon, ada rerumputan yang sekiranya tidak merusak dan mengganggu, kita biarkan. Tapi kalau dia merusak dan mengganggu pemandangan, keelokan, maka boleh kita bersihkan. Boleh kita bersihkan. Tapi kalau misalnya dia tidak mengapa, ya, maka dirapikan saja, jangan dimatikan, dirapikan. Nah itu yang memang menjadi arahan. Makanya orang yang berihram yang udah pernah umroh lah, yang pernah umroh, yang pernah haji apalagi, itu mencabut saja, masya Allah kena dam, karena bagian dari makhluk.